Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji Program Profesi Guru Universitas Islam Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Diki Isman Wahidin, nomor induk mahasiswa 250109112308. Bidang studi Program Profesi Guru Pendidikan Agama Islam. Saya melaksanakan ujian pukul 07.00 sampai selesai di SDN Warung Dowo 1, Kecamatan Bojendrek, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 8 Oktober 2025. Materi yang saya ambil yaitu materi zakat pada kelas 5. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, berjumpa lagi dengan Pak Diki ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, Pak Diki minta Sakib untuk memimpin doa. Silakan. Polisi berdoa. Siap, mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Shadaqallahul adzim. Nah, silakan duduk Sakib. Mari kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mukmin, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudhillu ya Sami, ya Basiru ya Akam, ya Adalu ya Latifu, ya Khabir ya Alim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafid, ya Mukitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib. Ya Wasi'u ya Hakim. ya Wadudu ya Majid. Terima kasih, semoga doa di hari ini dan kita membaca Asmaul Husna, kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu. Selanjutnya, biar kita semangat, mari menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Jadi Pak Diki minta tolong kalian semuanya berdiri. Berdiri. Nah, ayo bersama-sama dengan hitungan 3 menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Diki absen dulu. Pak Diki absen dulu. Cukup mengangkat tangan jika hadir ya. Ahmad Fadli, Ahmad Ridwan, Aisyah Nur Zahrina, Alivia, Amiruddin, Azula, Bayu, Eliana, Reisa. Kenapa kok gak masuk? Tangannya keselio. Tangannya keselio. Iya. Eliana, Jihan. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Diki mau membuat kesepakatan. Jadi nanti kesepakatan ini berlaku ketika pembelajaran hari ini. Kesepakatannya yaitu ketika proses pembelajaran, ketika Pak Diki menyampaikan, jadi Pak Diki harap kalian tidak usah ngobrol sendiri. Nanti Pak Diki kasih waktu kalian untuk ngobrol dengan temennya. Jadi ketika nanti Pak Diki menyampaikan materi, kalian perhatikan. Nanti kalau sudah Pak Diki menyampaikan materi, Pak Diki kasih kesempatan kalian untuk mengobrol. Jadi bisa dipahami? Nah, sebelum lanjut ke materi, apakah hari ini semangat untuk mengikuti pembelajaran? Semangat. Ya, harus semangat. Ketika mengikuti pembelajaran, kita harus semangat. Sebelum pembelajaran, coba Pak Diki mau ajak kalian tepuk. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi itu tadi termasuk membangun konsentrasi kalian. Agar kalian tetap konsentrasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran hari ini yaitu mengenai zakat. Kalian sudah tidak asing dengan kata zakat kan? Bahkan ketika di bulan Ramadan. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Diki mau tanya, apakah kalian tahu apa itu zakat? Coba yang tahu angkat tangan. Apa itu zakat? Kalian sudah tidak asing dengan kata zakat? Coba angkat tangan, ayo. Apa habis? Tidak apa-apa, bilang saja apa? Zakat. Selanjutnya, zakat itu rukun Islam yang keberapa? Berapa Ilyas? Rukun Islam yang ketiga. Yang lain? Yang keempat. Yang lain? Ya, zakat itu rukun Islam yang ketiga. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Jadi zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Kemudian zakat ada berapa macam? Ada 2. Jadi kita akan mempelajari ini mulai dari pengertian zakat, terus siapa saja yang berhak menerima zakat, siapa yang wajib mengeluarkan zakat, dan zakat ada berapa macam. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna dari zakat fitrah dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, Pak Diki harap kalian bisa memahami, kalian bisa menjelaskan, dan kalian bisa mengerti zakat fitrah. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat dengan benar. Nah, yang pertama, pengertian zakat. Zakat adalah berupa kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk umat muslim yang mampu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik.
Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkah, dan menyiratkan tujuan untuk membersihkan harta dan diri dari sifat kikir. Nah, ini pengertian zakat. Jadi zakat itu mempunyai arti bersih, suci. Siapa yang mengeluarkan zakat, misalnya zakat fitrah, orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu nanti orang tersebut akan kembali suci. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Siapa saja yang wajib membayar zakat? Yang pertama, Beragama Islam. orang yang beragama Islam atau orang Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Baligh itu bagi yang laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi, itu maka wajib. Pak, saya belum baligh tapi kemarin saya sudah membayar zakat. Itu termasuk pembelajaran agar ketika kita sudah baligh, maka kita sudah terbiasa untuk membayar zakat. Yang keempat, merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima, memiliki harta yang mencapai nisab. Yang keenam, bebas dari hutang. Nah, selanjutnya yaitu manfaat zakat. Yang pertama yaitu membersihkan harta dari sifat kikir, membuka pintu rezeki, mengurangi kemiskinan, menghapus dosa, dan yang terakhir melatih kerendahan hati. Nah, kemudian ini bisa kalian lihat yang soal pertama ini ada contoh soal. Golongan orang yang berhak menerima zakat siapa? Muzaki apa mustahik? Orang yang berhak menerima zakat mustahik. Kalau muzaki itu orang yang memberi zakat. Dari gambar ini, yang nomor 2, mana yang berhak menerima zakat? Anak kecil. Nah, anak kecil. Nah, jadi yang menerima zakat itu yang anak kecil. Nah, materinya sudah selesai, maka Pak Diki ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, kalian nanti berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengerjakan ini LKK. Jadi ini ada lembar kerja kelompok yang mana di sini terdapat 10 permasalahan dan ada 10 jawaban yang mana nanti kalian gunting terus kalian tempelkan ke sini. Nah, jadi yang duduknya masih membelakangi teman kelompoknya bisa kursinya diputar sambil menunggu Pak Diki bagi ini. Nah. Nih. Nah, itu ada 10 permasalahan yang harus kalian diskusikan. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian kerjakan, kalian gunting, kemudian kalian tempel. Nah, silakan dikerjakan. Saya silakan. Apakah ada kesulitan? Nah, kalau tidak ada kesulitan segera. Kayak gitu kah? Sip, seperti itu. Nah, tadi digunting, ditaruh. Masih ada lagi. Ada kendala? Nah, ini saya segera wis.
Yes. Iya, dititip Eka aja. Boleh. Dititip Eka atau enggak langsung kamu coret? Coret langsung ganti. Ya. Setelah nanti berdiskusi dengan kelompoknya, nanti presentasi ya. Gak apa-apa. Ya. Bagian-bagian Dibuang boleh. Ayo segera. Ada kendala? Ya. Semuanya sudah selesai? Nah, semuanya sudah selesai, sudah mengerjakan, maka sekarang Pak Diki mau tahu hasil dari karya kalian. Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 3, silakan kelompok 3 maju ke depan semua. Baris ke sini aja biar nggak kelihatan ini, baris ke sini. Ke sini. Oke. Silakan bersalam, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, terus membaca itu. Ayo. Salam. Ayo. Gak apa-apa, dibawa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain memperhatikan ya, dilihat, disamakan dengan kerja kelompok kalian sama benar apa tidak. Ayo dilanjut. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Nabi. Perkenalkan nama saya Putri. Perkenalkan nama saya Dani. Perkenalkan nama saya Syakir. Kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu oleh umat Islam yang mampu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuatu ketentuan syariat adalah pengertian dari zakat. Nomor 2, secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkah. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalil zakat dalam Al-Quran dan hadis terdapat pada surat Al-Taubah ayat 60. Sudah disampaikan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Adakah yang mau menyanggah dari hasil diskusi kelompok 3? Ada yang berbeda? Betul semua? Silakan beri apresiasi tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan duduk. Ada yang mau mempresentasikan lain? Coba kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Kami. Perkenalkan nama saya Sila. Perkenalkan nama saya Lea. Perkenalkan nama saya Amir. Perkenalkan sama saya Iwan. Iwan sih. Kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu oleh umat muslim yang mampu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat adalah pengertian dari zakat. Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkah.
Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalil zakat dalam Al-Quran dan hadis terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oh iya, perkenalkan dulu nama Bu. Perkenalkan nama saya Ais. Perkenalkan nama saya Nadira. Perkenalkan nama saya Rania. Perkenalkan nama saya Rito. Kewajiban mengeluarkan Yang lain bisa sebagian memperhatikan harta sama benda jawabannya. tertentu oleh umat muslim yang mampu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat adalah pengertian dari zakat. 2. Secara bahasa zakat berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkah. 3. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalil zakat. 4. Dalil zakat dalam Al-Quran dan hadis terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Salsa. Saya Jihan. Saya Fadli. Saya Arifin. 1. Kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu oleh umat muslim yang mampu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat adalah pengertian dari zakat. Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, tumbuh, Yang kelompok dan lain bisa memperhatikan. berkah. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. 4. Dalil zakat dalam Al-Quran dan hadis terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. 5. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta dan diri dari sifat kikir. Orang yang tidak memiliki harta disebut fakir. Nah, sudah presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang mau disanggah? Jawabannya sama semua? Nah, sudah dipresentasikan semua. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum lanjut, nah, coba Pak Diki bahas. Yang pertama, bisa dilihat kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu oleh umat muslim yang mampu diberikan kepada orang yang berhak tidak mampu. Merupakan pengertian dari zakat yang tadi sudah disampaikan di PowerPoint. Yang kedua, secara bahasa zakat berarti nah, ya. Yang ketiga, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalil dalam Al-Quran dan hadis terdapat pada surat ayat atau surat At-Taubah ayat 60. Yang kelima, tujuan zakat Membersihkan harta dan diri, membersihkan dari sifat kikir. Dari 10 pertanyaan yang sudah kalian diskusikan, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Diki minta hasil lembar kerja kalian. Sebelum Pak Diki lanjut,
Coba yang pegang kertas, pegang gunting, pegang pulpen silakan ditaruh. Sudah? Kalau sudah, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali, tepuk 5 3 kali. Sip, terima kasih. Sudah konsen, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, jadi dari pembelajaran ini yang pertama, zakat itu termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Terus zakat itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama zakat, yang kedua zakat fitrah. Itu artinya apa? Zakat fitrah artinya apa? Membersihkan diri. Kalau zakat mal artinya membersihkan harta. Kapan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah? Di bulan Ramadan. Sebelum sholat. Kapan kita mengeluarkan zakat mal? Ketika awal puasa. Zakat mal. Ketika zakat mal. Ketika sudah memenuhi ini dan apa? Dan haul. Ini Pak Diki ada lembar evaluasi. Yang ini terdiri dari 5 soal. Cukup kalian jawab semua sendiri-sendiri, bukan kelompok yang ini. Usahakan tidak usah. Boleh. Ya. Diusahakan tidak usah nyontoh temennya, dikerjakan sendiri. Gak apa-apa. Boleh ditulis menggunakan ballpoint, boleh menggunakan pensil. Jangan lupa ditulis nama, boleh nama lengkap, boleh nama panggilan. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Sini. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah dikumpulkan, duduk kembali. Kenapa? Boleh. Ketika salah boleh menggunakan tip X, boleh menggunakan penghapus. Ayo, sudah dikumpulkan. Terima kasih. Soal yang pertama, zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan titik-titik menjelang Idul Fitri. Bulan apa? Bulan Ramadan. Ya. Nomor 2. Duduk. Denis, duduk. Zakat mal yang dikeluarkan apabila harta seseorang sudah mencapai nisab dan haul. Satu tahun itu biasanya disebut juga dengan haul. Kalau nisab itu ketentuan. Nomor 3, orang yang wajib berzakat disebut muzaki itu. Nah, salah satu hikmah zakat adalah menumbuhkan rasa titik-titik terhadap sesama. Peduli. Sob. Atau menumbuhkan kasih sayang boleh. Nah, yang terakhir 5, jumlah golongan penerima. Ada 8 golongan. Soal evaluasinya sudah dikerjakan. Jadi hari ini kalian mempelajari tentang apa? Zakat. Zakat ada berapa? Ada
Ada dua. Yang pertama zakat. Yang kedua zakat. Rama. Zakat fitrah kapan dikeluarkan? Di bulan Ramadan. Zakat mal kapan dikeluarkan? Mencapai haul dan nisab, bukan asap, nisab. Nah, kalau zakat fitrah itu dikeluarkan sebanyak 2, kilogram beras. Kalau zakat mal itu dikeluarkan ketika memenuhi ini nisab. Nah, karena semua pembelajaran hari ini selesai, maka mari kita refleksi pembelajaran hari ini. Nah, ini refleksi pembelajaran. Nah, saya sudah dapat memahami pengertian zakat. Apakah kalian sudah memahami pengertian zakat? Sudah memahami? Indra sudah memahami? Nah, terus yang kedua, saya sudah memahami macam-macam zakat. Kalian sudah paham macam-macam zakat? Ada berapa tadi macam-macam zakat? Macam-macam zakat ada 2. Saya sudah memahami golongan yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat tadi ada berapa? Ada 8. Saya sudah memahami materi yang diajarkan guru pada pembelajaran ini. Apa kalian sudah memahami? Apakah kalian hari ini senang? Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan baik, sehingga ketika nanti di masyarakat atau di rumah dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian terapkan, terutama ketika di bulan Ramadan. Nah, ketika di bulan Ramadan jangan sampai lupa kalian untuk membayar zakat. Pak, saya tidak punya, saya tidak tahu arti, saya tidak tahu niatnya zakat. Nah, untuk pengertian zakat, untuk niatnya zakat bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi ada niat zakat fitrah, ada niat zakat untuk orang tua, untuk anak dan lain-lain, itu bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, karena waktunya sudah selesai, Pak Diki akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.